banyak kegemerlapan kan, Ya, memang. juara ya kan. Ngisi seminar di Juara, mana-mana. maksudnya? Juara gimana? Maksudnya ya yang ikut-ikut kompetisi juara tuh jadi punya spotlight, ya kan. Oh, enggak, maksud lu ini apa? Itu bukan barista championship. Ya salah satunya. Cuman maksud Coffee gue, owner championship. wah, aduh, ternyata begitu rasanya ya. Selamat datang di Barpot. Oke, teman-teman. Ada sini logi. Nah, ya itu. Perlu kalian tahu ya, kalau Barpot itu dari episode 1 sampai episode 4 membahas mengenai keresahan barista. Barpot menjelma menjadi sebuah kotak suara. Barpot adalah medium untuk menyampaikan aspirasi barista. Keren banget. Keren banget. Untuk itu, kami akan mengklarifikasi untuk apa sebenarnya Barpot dibuat bersama Bapak produser. Barpot di sebelah saya ada Bang Dipo. Ya. Ya, ini kalian apalin mukanya ya. Dialah yang suka menjebak saya bermain di ujung jurang. Jadi sebenarnya untuk apa kalian? Untuk apa Bang Dipo membuat acara program seperti Barpot ini? Mungkin teman-teman butuh dijelaskan. Jadi sebenarnya Barpot itu sebenarnya tadi yang kayak dibilang, yang tadi lu bilang Ricky, sebenarnya berangkatnya dari keresahan aja gitu, karena kebetulan gue pribadi itu kan bekerjanya banyak di iklan YouTube ya. Betul. Di skip dulu dong. Iya. Udah nih skip tuh. Di skip dulu ya gitu. Jadi kebetulan emang kan kita berdua banyak bekerja di F&B kan, spesifiknya itu di kopi. Terus Iya. keseharian kita tuh deket banget sama barista kan. Nah, cuman di lapangan itu gue ngelihat banyak banget implementasi yang menurut gue ke barista tuh nggak fair gitu. Oke. Di beberapa hal. Tapi si barista sendiri ini sebenarnya nggak pernah punya tempat atau nggak semua punya kesempatan lah buat ngasih tahu harusnya tuh gini loh. Harusnya tuh gini loh. Walaupun walaupun sebenarnya udah ada beberapa platform yang bikin hal yang apa yang kita lakukan, cuman menurut gue belum teraktualisasi dengan baik. Nah, jadi gue pengen Barpot ini tuh jadi aktualisasi yang yang benar-benar bisa lebih dekat sama si barista ini gitu. Paling tidak secara general kita bisa ngasih tahu, bisa ngegambarin bahwa barista itu seharusnya dan sebenarnya tuh seperti apa gitu. Dan yang harus kita sempurnakan dan yang harus kita tinggalkan itu yang kayak gimana gitu. Apalagi kan sekarang kalau ngomongin barista kan nggak jauh dari industri kopinya kan. Nah, industri kopinya kan yang kayak lo pernah bilang sama gue prematur. Cuman kan kita nggak pernah tahu sebenarnya impact ke barista tuh karena industri yang prematur tuh kayak gimana gitu. Akhirnya kan sekarang kita lihat banyak barista yang nggak sejahtera. Oke. Banyak barista yang tidak dapat tempat yang semestinya. Ya kan, dari beberapa episode sebelumnya kita juga udah belajar kan kalau ternyata orang-orang yang barista-barista part-time pun ternyata sangat ingin diapresiasi kan. Padahal selama ini kita ngelihat part-time itu sebenarnya cuman kita cuma bisa ngeliat dari wise cost-nya doang kan, as a business kan. Tapi kita nggak pernah lihat dia punya desire sebagai part-time. Kenapa dia harus memilih part-time? Kenapa dia nggak memilih full-time? Atau yang pun di episode sebelumnya lo pernah bilang, lo kalau misalnya full-time jadi kalau mau dapat penghasilan sampingan, mending kerja di tempat lain, nggak usah jadi barista gitu sebenarnya. Jadi lebih ke tujuan mimpi-mimpi kecil aja. Kalau misalnya pengennya barista tuh jadi punya bilangnya lebih jelas lah sebenarnya. Kalau lo kan selalu bilang barista itu apa sih, profesi atau pekerjaan gitu. Nah sekarang kan gue pengennya dari Barpot ini kita bisa sama-sama mengklarify kalau
barista itu ya sebuah profesi gitu. Berarti menurut lu sendiri barista itu masih belum sedekat itu ternyata sama masyarakat. Sampai mungkin perlu diberikan wadah untuk memberikan untuk mengumpulkan aspirasi mereka gitu. Justru menurut gue sangat dekat. Justru karena terlalu dekat. Oke. Jadinya bias kan. Oh. Kayak lu pernah bilang semua orang sekarang bisa jadi barista gitu. Benar. Ya kan? Justru karena semua orang bisa jadi barista, jadinya nggak ada standar. Dan orang-orang yang menurut gue baru masuk ke industrinya juga nggak bisa nentuin gitu. Sebenarnya barista ini mesti diapain sih? Harusnya diapakan gitu. Iya. Diperlakukan selayaknya karyawan kah? Atau diperlakukan ya sebatas pekerjaan aja kah? Atau gimana gitu kan? Menurut gue itu jadi masalah utama gitu. Jadi perlu sama-sama mungkin ya kita ngasih gambaran jelas bahwa ini loh yang mungkin bisa kita lakukan gitu di baristanya sendiri gitu. Dan emang dari dulu tuh Gi, kalau ngomongin kopi ya, gue tuh bukan orang yang, mungkin gue salah satu orang yang nggak terlalu spesifik suka ngomongin materialnya gitu, kayak kopinya dari mana, originnya. Maksudnya gue nggak pernah sedalam itu ngeliat industrinya. Gue selalu ngeliat industri ini tuh diisi sama siapa aja gitu, profesi apa aja yang ada di industri ini, dan gue selalu ngeliat mereka tuh sejahtera nggak sih sebenarnya, ya kan? Kalau ya kita runut-runut di industri kopi itu kan sebenarnya ada beberapa peran dari hulu ke hilir kan. Dan kalau kita ngomongin, kalau sekarang kita ngomongin industri kopi itu kan yang ditampilin banyak kegemerlapan kan. Ya, memang. Juara, ya kan? Ngisi seminar di mana-mana. Maksudnya? Juara gimana? Maksudnya ya yang ikut-ikut kompetisi juara tuh jadi punya spotlight, ya kan? Oh enggak, maksud lu ini apa? Itu bukan barista championship. Ya salah satunya. Cuman maksud gue, coffee owner championship. wah, aduh, ternyata begitu rasanya ya. Ya intinya kompetisi kan terbuka buat semuanya gitu, ya kan? Gak harus barista juga. Kalau owner, siapa tahu si owner coffee shop ini tujuannya masuk kompetisi justru untuk bikin standar di coffee shopnya. Betul. Kan? Setuju. Bisa jadi kan? Kita nggak tahu. Kepentingan mungkin beda-beda. Yang pasti yang selama ini ditunjukkan di industri itu kan kebanyakan ya itu tadi kegemerlapannya doang gitu. Cuman tidak banyak yang berani ngasih tahu sisi-sisi yang sebenarnya kita sama-sama udah tahu. Cuman yang berani lempar ke meja itu nggak ada gitu. Menurut lu ini bener nggak sih? Menurut lu bener nggak sih gitu. Nah, itu yang sebenarnya esensinya yang pengen gua Mau bikin barcode ini. Iya. Justru karena kedekatan, terlalu dekat dengan masyarakat, jadinya bias gitu ya. Tapi itu menurut gua ya. Nah, harapan lu sendiri, lu pengen didengar oleh siapa suara-suara mereka ini? Ya orang-orang yang bisa bawa perubahan lah di industri. Mungkin dari kita juga yang lu sendiri kan juga punya kemampuan buat melakukan hal kayak gitu kan dalam skala kecil ya. Iya. Ya berharapnya sih orang-orang yang punya kemampuan melakukan itu dalam skala besar, ya itu juga bisa berkontribusi akhirnya ya industrinya makin baik gitu. Karena balik lagi ngomongin industri kopi maju atau tidak, sekarang itu kan tolak ukurnya gue nggak tahu nih. Kalau YouTube-nya masih iklan. Ini nggak skip. Oh enggak. Itu saya gue pribadi tuh nggak pernah tahu standar industri yang specifically industri kopi tuh maju tuh apanya, maksudnya kita ukur dari apanya. Kalau yang gue tahu tuh selama ini ya konsumsi kopinya doang gitu. Kalau konsumsi kopi sekian berarti industrinya maju. Cuman apakah itu menjadi menjadi mutlak kalau industri ini maju? Kalau misalnya dengan majunya industri ternyata meninggalkan banyak orang di belakang, ya kan? Maksud gue ngapain harus dimajuin? Kalau gue sih mikirnya gitu. Kenapa mesti maju gitu? Kenapa nggak yang di belakang dibawa maju ke depan baru sama-sama maju ke depan gitu, kayak gitu menurut gue. Berarti dengan orang-orang yang ya pengennya dengar sama orang-orang yang mampu membuat perubahan. Betul aja, sekali. Termasuk ya mudah-mudahan barcode juga bisa menjadi pertimbangan juga ya buat industri ini. Betul. Sebenarnya nggak spesifik ke industrinya sih, Gi. Maksudnya nggak harus didengar sama industrinya aja. Maksudnya kita ngebuat ini tuh nggak cuma untuk di industri kopinya doang. Cuman ya siapa tahu ini bisa ngasih impact di skala besar mungkin F&B ya. Karena sebenarnya apa yang barista lakukan itu kan juga nggak jauh beda sama bisnis hospitality yang lain. Jadi mungkin bisa jadi standar baru atau mungkin sebuah klarifikasi yang baru gitu ya buat di dunia hospitality gitu.
gitu sih. Tapi bukannya, ini kalau menurut gue ya, bukannya memang ya oke, barista terkualifikasi itu harus gitu ya. Barista as a profession atau secara profesional, ya kita pengen membawa ini bukan jadi pekerjaan yang ada di sektor informal atau keberadaannya tuh abu-abu gitu ya, antara formal dan informal gitu. Nah, kalau buat gue sendiri, barista itu apa ya, kopi justru gitu ya, kedekatan kita dengan kopi selain yang katanya itu kultur gitu ya, sebenarnya lebih kepada mengaktualisasi diri, nambah skill gitu. Jadi bukankah seharusnya memang dari baristanya itu sendiri yang memperkaya diri dengan skillnya mereka gitu. Maksudnya ya lu paham lah, ya lu jadi barista juga, gue pernah jadi barista. Hal yang memutuskan gue exit jadi barista adalah karena buat gue harus bisa belajar hal yang bisa, ya banyak hal yang bisa support industri ini. Ya betul. Termasuk ya lu juga sama lah, lu belajar editing, bikin video, bikin program-program kayak gini kan, itu apa ya, aktualisasi diri di luar lu sebagai profesi barista gitu. Nah, bukannya itu emang harusnya dari individunya sendiri ya? Kalau dibilang, kalau ngomongin itu harus dari individu sendiri, bener. Cuman maksudnya menurut gue itu harusnya semua orang udah tahu. Menurut gue kan. Cuman ya itu kan? Harus dia ya. Cuman jadi masalah kenapa dari 10 orang mungkin yang ngelakuin cuma 2 orang. Itu kan yang jadi roads yang masih kita pengen cari sama-sama gitu. Yeah. Apakah memang ekosistem yang nggak ngasih, atau emang secara personal emang dia nggak mau? Itu kan yang kita harus cari tahu gitu. Nah, prosesnya Barpot berjalan itu akhirnya ngebuka, ya gue pribadi mata gue pelan-pelan bahwa memang di beberapa tempat ada barista yang secara individu tuh pengen banget kompeten gitu, punya kompetensi lah. Yeah. Tapi ekosistem media, environment media, bahkan di tempat dia bekerja itu dia nggak dikasih tempat, nggak dikasih kesempatan gitu. Jadi pun pihak manajemennya mungkin lebih mikirin, ngapain sih lu kayak gitu? Kalau selama lu bisa jualan bagus, ya nggak perlu lah jualan lu aja bagus gitu. Maksud gue hal-hal kayak gitu kan yang selama ini tuh sebenarnya kita tahu, lu sama gue juga tahu. Iya. Itu terjadi di banyak tempat. Cuman buat naruh itu dokumen di atas meja buat didiskusikan bareng-bareng, menurut gue belum ada gitu, ya kan? Yang benar-benar ngejudge itu nggak boleh, ini nggak boleh. Harusnya kayak gini, harusnya itu nggak ada kan? Kita cuma ya sama-sama tahu itu, tutup mata, ya udah tempat gue nggak kok gitu. Nah, kan itu jadilah Barpot itu ya. Iya. Oke. Tapi emang agak gue sebenarnya masih agak ragu ya, masih belum dapat nih kliknya nih. Maksudnya Barpot ya, kalau buat gue barista masih starting profession gitu ya. Bukan suatu profesi yang bisa sustain gitu. Karena ya jujur aja ketika gue pengen balik lagi ke bar, ada beberapa requirement mungkin dari coffee shop yang maksimal umurnya 27, 30. Ya kita sebagai 30 kan tidak bisa gitu loh. Nggak, maksud gue kenapa ini juga harus diluruskan sebenarnya kepada teman-teman semua ya di sana yang punya usaha coffee shop gitu. Apakah ya kalau misalnya kita nggak sama-sama berbuat ini, ya mau sampai kapanpun ini bukan jadi profesi yang sustain gitu. Iya betul, setuju. Nah itu ya harapannya sih dengan adanya Barpot tuh jadi apa ya, Gi? Maksud gue semua orang tuh bisa seragam ngelihat barista itu sebagai profesi, dan mungkin setelah orang semua seragam melihat barista itu sebagai profesi, mungkin akhirnya ada jangkar yang bikin barista itu jadi sustain. Kalau sekarang kan kita mau ngomongin barista itu sebuah pekerjaan, ya nyapu juga pekerjaan gitu ya kan. Tapi kalau kita ngomongin profesi, kita kan ngomongnya lebih panjang kan. Iya benar. Nah sekarang masalahnya kita aja belum seragam melihat barista itu sebuah profesi atau enggak gitu. Mungkin beberapa orang udah melihat itu sebagai profesi, cuman dengan besarnya gate entry industri kopi yang yang kadang-kadang di beberapa tempat gue lihat bahkan orang yang nggak ngerti kopi tapi punya capital, dia bisa mulai atau dia bisa hands on di industri, ya kan, akhirnya nggak tahu gitu sebenarnya ini
barista ini apa sih, pekerjaan kah, profesi gitu. Padahal untuk orang-orang kayak kita, gua malu lah, atau beberapa teman-teman kita tuh secara sadar kan mereka bilang ya barista ini sebuah profesi, lu butuh harus bisa ini, Ya, harus bisa ya, itu, setuju. ya kan, harus Benar. bisa ini. Nah, maksud gue hal-hal kayak gitulah yang mungkin menjadi salah satu alasan kenapa barista ini nggak bisa jadi sustain. Karena di beberapa tempat di beberapa brand lah kita bilangnya, ada kok barista yang bisa punya jenjang karir gitu, ya kan. Ada yang ya kalau lo bilang pindah pekerjaan, Iya. ya kan. Cuman at least secara korporasi dia dikasih kesempatan untuk berkembang, Iya. ya kan. Cuman kenapa nggak semua tempat ngelakuin itu gitu? Maksud gue kalau misalnya alasannya capital, ya udah jangan buka bisnis coffee shop, ya nggak sih? Iya benar. Karena once lu udah buka, lu harus mikir ke sana gitu. Gimana barista gue bisa sustain, terus apa ya, program apa yang bisa gue kasih ke barista-barista gue. Karena coffee shop lu sebagus apapun, kalau barista lu nggak punya tempat buat matiin iklan YouTube lu nih, nggak akan maju Mati. juga nih coffee shop lu. Gitu maksud gue. Gitu. Kalau gue pribadi tuh selalu melihat barista itu sebagai apa ya, pike point lah. Kalau lo punya coffee shop punya standar yang bagus, barista lo barista lo harus tinggi. Cuma kan mencari barista dengan standar tinggi itu kan biasanya mahal. Kan lo nggak harus bayar, lo bisa develop sendiri gitu. Ya balik lagi ke lo, apakah orientasi lo apa gitu. Kalau gue tuh nggak bisa banget ngelihat ya misalnya gue leader gitu, gue punya tim, terus tim gue di situ itu gue nggak bisa gitu. Gue gatel. Iya betul. Gue gatel kalau Iya, bawahan benar, gue tuh benar. bego semua gitu, gue Benar, gatel. Gitu. Kasar lu ya. Hah? Iya benar. Gimana? Ya nggak? Sulit Gitu sih memang. Tapi ya selain tadi ya menurut gua tidak sustain, karena ini masih jadi ya itu ya gate entry-nya terlalu luas dan Yang prematur belum lu tahu bilang itu ada. kan? Iya benar. Nah, yang uniknya lagi dari 1 episode sampai 4 episode yang udah kita jalanin, apakah menurut lu ini udah tersampaikan? Kalau kita bilang secara utuh ya, mungkin enggak gitu. Mungkin kita butuh beberapa hal lagi yang harus kita lakukan gitu. Cuma untuk bikin orang tuh paham, menurut gue cukup lah. Karena kita udah ambil ada berapa perspektif kan, dari barista full time yang 5 tahun jadi barista, terus bangga dengan 5 tahun jadi barista, terus ternyata barista part time yang ternyata selama ini tuh punya desire-nya sendiri, terus barista yang udah pernah jadi barista terus berubah jadi konsultan dan kegiatan kompetisinya, maksudnya barista dulu dan barista sekarang kita juga udah dapet gitu. Terus terakhir di episode keempat itu kan barista yang jadi owner coffee shop Iya, kan, kita bilangnya kan. iya. Nah, maksudnya itu kan juga sudut pandang yang selama ini menurut gue valid gitu, perlu didengarkan gitu. Nah, menurut gue sih itu tuh udah bisa ngasih gambaran secara, ya gue nggak tahu skalanya bisa besar bisa kecil, tergantung gimana lo nangkepnya. Oke. Terus tergantung gimana lo nge-picture. Yang pasti itu udah cukup buat ngasih tahu kita kalau oh ternyata masalah di industri kopi itu bukan cuma masalah petani gitu. Ya. Ya kan? Dalam banget lu, gila lu. Parah. Gue kopi banget, Bro. Jadi Gila. menurut lu output apa yang pantas untuk kita bisa starting memperbaiki nasib barista? At least ya niatan kita seperti itu. Menurut gue sih ya orang-orang di industri itu harus bisa bekerja sama aja sih, Gi. Secara apa ya? Satu arah kali bilangnya. Kalau misalnya kita sama-sama harus bisa nyiptain standar kerja, kita harus sama-sama bisa bisa ngasih kesempatan yang sama buat para barista-barista kita. Intinya sih kalau kata si Dado ya, lebih care dikit lah gitu. Jadi sampai di ujung season ini, ya menurut lu udah buat masyarakat cukup paham mengenai gimana kondisi profesi ini? Gitu Iya. ya? Actually, Mungkin nggak akan membawa perubahan apapun ya, cuman as a person yang peduli sama industrinya, paling nggak I start something. oke. Ya kan? Betul, setuju. Daripada gue cuma duduk jadi penonton, terus kalau kata Michael Jackson sih, if you want to change, be the change kan. I am start my change now gitu. Be the agent of change. Yes, gitu. Dan akan ada apa output nanti di
season kedua. Nah, pokoknya season kedua nanti. Karena gue ngeliat dari Lu bisa dengerin gue ngomong enggak, Jadi potong. enggak, sebagai host, gue melihat dari episode 1 sampai episode 4 itu isinya pesimistik. Iya. Ya kan? Karena emang kan kita mau ngasih tahu kan sebenarnya keluh kesahnya. Oke. Maksudnya gimana cara kita bisa ngebantu ngebangun sebuah optimisme kalau tidak ada narasi pesimis gitu. Oke. Iya kan? Gak ada orang Pesimistik suci kalau gak ada dulu orang berdosa, bro. Ya kan? Nah itu jadi menurut gue itu yang paling penting yang orang harus ketahui. Nah baru setelah itu gimana caranya sama-sama kita ngebangun optimisme di industri ini dengan kondisi yang ada gitu. Kan itu kan akhirnya solusi itu datang. Gitu. Berarti season kedua isinya tentang solusi. Ya ditunggu aja lah ya karena kayaknya yang pasti season 2 itu pasti bakal lebih menarik karena idenya lebih liar lah, konsepnya akan lebih liar gitu, lebih nggak spesifik lagi ke barista, cuman mungkin akan tetap main di area barista, cuman formnya akan berubah gitu, lebih dinamis lah. Oke, kita tunggu aja bagaimana nanti season kedua. Iya. Jadi kalau buat gue sendiri pribadi, oh iya salah di sini. Artis baru biasa, artis baru. Jadi kalau buat gue, salah satu hal yang bisa dilakukan pertama kali untuk kita tapi bisa, sebelum lu lanjut, gue pengen nanya balik nggak sama lu? apa tuh? Kenapa akhirnya lu mau host di acara ini? Ya karena memang gue punya keresahan yang sama pertama kayak gitu. Tapi buat gue panjang jalannya dan gue butuh mungkin ya 1000 orang lah di industri ini yang punya pemikiran yang sama. Dari situ kita bisa mulai mengembangkan ke depannya industri ini mau jadi apa. Berarti secara personal lu setuju dengan keresahan gue? Ya, gue setuju, tapi kita percuma ngomong kayak gini, beradu debat, kita highlight barista-barista di luar sana yang kemarin udah kita garap bareng-bareng episode 1 sampai ke 4 kalau tidak ada regulasi dari pemerintah. Wah, itu Saya Regi Suryo, sampai jumpa di season kedua.